Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Rezeki dari kelas Sistem Informasi, kelas malam, angkatan tahun 2018. Saya mau menjelaskan tentang tema dari Project Scope Management. Saya sebagai pembuka dari kelompok-kelompok saya. Oke, langsung aja yuk disimak apa sih Project Scope Management itu. Oke. Jadi, Project Scope Management itu suatu kegiatan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan yang telah dilakukan mencakupi semua requirement yang telah didefinisikan dan tidak terdapat kegiatan tambahan nantinya setelah requirement ini dibuat dalam sebuah proyek. Gitu. Jadi ada 6 poin ya. Yang pertama ada Plan Scope Management atau perencanaannya. Yang kedua ada Collect Requirement atau mengumpulkan requirementnya. Yang ketiga ada Define Scope atau mendefinisikan scope-nya. Yang keempat Create BBS atau Work Breakout Structure. Yang kelima ada Validate Scope atau validasi scope. Yang keenam ada Control Scope atau monitoring scope. Nah, ke-6 poin ini nanti akan dijelaskan oleh Bang David. Oke, untuk selanjutnya yuk kita next. Lalu terdapat kegagalan dalam project scope management. Jadi apa saja sih yang membuat sebuah project itu dikatakan gagal? Project scope manajemennya. Nah, yang pertama adalah over budget yang terlalu besar yang dikeluarkan. Jadi cost yang dikeluarkan itu melebihi estimasi. Jadi bisa dibilang rugi atau boros lah. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya, entah itu keterbatasan tenaga, keterbatasan pengetahuan, dan mengakibatkan proyek yang dibuat itu bisa saja tidak selesai atau kualitasnya yang buruk. Nah, yang ketiga timeline yang relatif singkat. Nah, ini timeline yang relatif singkat yang dibuat itu biasanya membuat pekerjaan ini waktunya tidak cukup, maka bisa jadi tidak terselesaikan atau pekerjaannya yang kualitasnya buruk. Nah, yang kedua sama yang ketiga ini saling keterkaitan. Gitu. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Terima kasih. Saya mau hilang ya. Kaiso. Oh. Paket Asia. Tuh. Manjat Kaiso. Kesuwen. Seperti yang kita ketahui bahwa Project Scope Management ini itu merupakan serangkaian proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek yang telah dikerjakan itu telah mencakup semua ruang lingkup kegiatan yang perlu untuk dikerjakan. Jadi tujuan dari Scope Management Plan ini adalah untuk mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berkaitan dengan proyek atau tidak. Dalam pelaksanaan suatu proyek, pembuatan Scope Management ini itu merupakan tanggung jawab dari seorang project manager. Dalam hal-hal yang harus dilakukan dalam project Scope Management ini, yang pertama adalah Plan Scope Management. Plan Scope Management ini itu merupakan kegiatan untuk mendokumentasikan, mendefinisikan kegiatan untuk pengontrolan terkait bagaimana proyek dan cakupan produk akan didefinisikan atau diverifikasi atau diubah jika diperlukan. Dalam tahap ini bertujuan untuk memberikan arahan tentang ruang lingkup pengelolaan dalam proyek. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan requirement. Jadi pada tahap ini itu mendefinisikan dan mendokumentasikan kebutuhan dari stakeholder. Pada tahap ini diperlukan input dokumen yang meliputi seperti Scope Management Plan, Requirement Management Plan, Stakeholder Management Plan, Project Character, dan Stakeholder Register yang akan dianalisa. Selanjutnya adalah mendefinisikan scope. Pada tahap ini dilakukan pada tahap sebelumnya kan telah mengumpulkan apa aja requirement-nya. Nah, di tahap ini itu akan lebih diperjelas lagi tentang produknya atau tentang layanannya, atau sistem informasi yang akan dirancang dan dibangun, atau yang akan diterapkan, itu seperti apa. Dan pada tahap ini itu akan menentukan pekerjaan apa yang akan atau tidak dikerjakan pada proyek tersebut. Selanjutnya adalah membuat WBS atau Work Breakdown Structure.
Pada tahap ini itu dilakukan pembagian pekerjaan proyek menjadi komponen yang lebih kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing agar pekerjaan itu dapat lebih mudah dilakukan dan lebih efisien. Selanjutnya adalah mengontrol skop. Jadi mengontrol skop ini proses untuk memantau status dari suatu proyek untuk memastikan bahwa segala sesuatunya tetap tersedia untuk mengolah atau perubahan cakupan yang diusulkan setelah cakupan proyek itu ditetapkan. Selanjutnya adalah memvalidasi skop. Jadi pada proses validasi ini dilakukan berdasarkan kontrol quality. Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa cakupan proyek itu akurat, lengkap, dan mendukung MOV proyek. Pada tahap ini itu ditinjau langsung oleh tim proyek dan harus disetujui oleh sponsor. Itu ada hal-hal yang perlu yang ada dalam manajemen scope plan. Terus adalah scope manajemen proses. Di sini ada 3 proses, yaitu pertama adalah scope planning. Yaitu scope planning ini merupakan perancangan verifikasi waktu dimulai dari waktu dimulai dan selesai. Proses yang sedang berlangsung menjelaskan bagaimana suatu scope didefinisikan, diuji, dan diawasi, serta bagaimana WBS itu akan dibuat. Selanjutnya ada scope definition, mendefinisikan tujuan dan nama proyek, manfaatnya dan benefit dari proyek tersebut, dan menentukan pekerjaan yang dibutuhkan untuk proyek. Dari hasil utama dari scope definition ini adalah deliver definition table and deliver structure chart. Selanjutnya adalah scope verification. Di scope verification ini mengkonfirmasi bahwa proyek bisa berjalan akurat, tepat, dan benar. Scope verifikasi ini melibatkan persetujuan formal project scope yang diselesaikan stakeholder dengan melakukan penyelidikan pada pelanggaran. Selanjutnya adalah project time management. Di sini ada 3 activity. Yang pertama adalah activity definition. Ini mengidentifikasi aktivitas yang harus dilakukan untuk mendeliver project scope. Selanjutnya adalah activity sequence. Ini menentukan apakah aktivitas dapat diselesaikan secara berurutan atau paralel dan setiap dependensi yang mungkin ada. Selanjutnya adalah activity resource estimation. Ini merupakan identifikasi tipe sumber daya manusia, baik itu manusia, teknologi, bahkan fasilitas, dan kuantitas sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas proyek. Beberapa teknik estimasi pendekatan manajemen proyek tradisional. Yang pertama, estimating, yaitu estimasi untuk mendapatkan jadwal proyek dan anggaran. Yang kedua, DLP teknik, yaitu melakukan perhitungan, membandingkan sampai estimasi mendekati. Selanjutnya, time boxing, yaitu estimasi biaya dengan menyesuaikan waktu deadline. Lalu top down, manajemen tingkat atas dan menengah menentukan jadwal secara keseluruhan dan atau biaya. Lalu manajemen tingkat bawah menjadwalkan kegiatan dalam bentuk WBS. Masalah-masalah yang dipilih dengan solusi untuk mengatasinya. Yang pertama, penyampaian informasi antar anggota perusahaan yang belum berjalan dengan lancar. Solusinya dengan pengembangan modul repository online dan manajemen news. Selanjutnya, penyampaian informasi antara perusahaan dengan pihak luar atau eksternal belum berjalan dengan lancar. Solusinya, pengembangan modul pelayanan respon online, repository online, dan manajemen news. Ketika pengelolaan dokumen atau arsip belum berjalan dengan baik, solusinya pengembangan modul repository online. Untuk mengatasi masalah-masalah yang dipilih tersebut, maka dikembangkan sistem informasi dan dokumen manajemen sistem yang akan mendukung fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, repository online memungkinkan perusahaan menyimpan dokumen, menemukan arsip dokumen yang telah tersimpan, serta upload dokumen arsip agar dapat diakses.
Selanjutnya, pelayanan respon online memungkinkan pihak eksternal mengontak bidang tertentu secara online, memungkinkan perusahaan untuk memberikan respon secara online, dan memungkinkan pihak eksternal untuk membaca respon secara online. Yang terakhir, manajemen news memungkinkan game UI untuk mempublikasikan berita kepada pihak internal maupun kepada pihak eksternal. Metodologi yang digunakan atau analisa dan perancangan memiliki 4 bagian. Bagian pertama yaitu project metodologi. Berbagai macam alternatif rute-rute dalam melewati fase-fase pengembangan sistem di atas. Rute-rute tersebut dibedakan berdasarkan tipe proyek, tujuan teknologi, kemampuan tim developer, dan strategi pengembangan proyek itu sendiri. Setelah dipertimbangkan seluruh tim pengembang, maka rute yang sesuai dengan proyek ini yaitu RAD, karena menggunakan prototype untuk menyatukan analisa dan desain dari requirement user. Bagian kedua, rencana proyek. Tujuan utama dari perencanaan proyek adalah membimbing eksekusi setiap bidang pengetahuan termasuk informasi perencanaan. Bagian ketiga, project documentation dan communication. Bagian pertama, sistem analis dan programmer. Melakukan komunikasi secara langsung yang sudah ditentukan untuk membahas mengenai perkembangan dari implementasi yang telah dilakukan. Berikutnya, sistem analis dan sistem owner. Melakukan komunikasi secara langsung pada waktu yang sudah ditentukan untuk membahas mekanisme proses bisnis yang sedang berjalan. Project manager dan sistem analis melakukan pertemuan secara langsung pada waktu yang sudah ditentukan untuk melakukan quality assurance management. Bagian keempat yaitu resource allocation. Jabatan pada project manager atau PM memiliki tugas yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, mengkoordinasi segala kegiatan yang bersangkutan dengan proyek, menentukan project deliverables, mengkoordinasikan pengalokasian sumber daya. Jabatan sistem analis memiliki tugas yaitu menganalisa sistem requirement, mempelajari domain permasalahan terkait dengan proyek, merancang sistem, memastikan bahwa sistem yang dikerjakan sesuai dengan yang diharapkan. Jabatan database designer bertugas untuk mendesain database yang diperlukan, melakukan implementasi database yang telah dirancang, mengintegrasikan database dengan sistem. Kesimpulan, hasil akhir proyek beserta dokumentasinya diserahkan kepada pelanggan, kontak dengan supplier diakhiri, tim proyek dibubarkan, dan memberikan laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek telah selesai dilaksanakan. Langkah akhir yang perlu dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan post implementation review untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyek dan mencatat setiap pelajaran yang diperoleh selama kegiatan proyek berlangsung sebagai pelajaran untuk proyek-proyek di masa yang akan datang. Organisasi proyek tahapan ini merupakan tahapan sebuah proyek sebelum kemudian ditutup atau penyelesaian. Namun, tidak semua proyek akan melalui setiap tahap. Artinya, proyek dapat dihentikan sebelum mencapai penyelesaian. Beberapa proyek tidak mengikuti perencanaan terstruktur. Sekian penjelasan Project Scope Management dari kelompok kami. Terima kasih.